Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital akan memaparkan program kreativitas mahasiswa Teknik PKM. Bidang PKM yang kami ambil yaitu bidang penerapan IPTEK. Yang terhormat, dosen pembimbing kami, Ibu Niza Nadia Rahmani, S.Hud MM, dan dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Mira Nursipe, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya Oktavia Radin Manauli dengan NIM 1909446 dan rekan saya ada Amanda Salsabila dengan NIM 1904846. Yang kedua ada Andini Nur Ikada dengan NIM 1904066 dan Muhammad Firman Syaroni dengan NIM 1903443. Infografis. Menurut Indonesiabaik.id, Indonesia darurat sampah plastik. Detiknews.com mengatakan Menteri LHK timbunan sampah di Indonesia tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton. Menurut menlhk.go.id mengatakan KLHK, Indonesia memasuki era baru pengelolaan sampah. Menurut Kultura.id mengatakan atas nama fashion kita menumpuk limbah. Ekonosa.id mengatakan, wah ternyata industri fashion menyumbang mikroplastik di lautan. Sampah-laut.id mengatakan limbah tekstil mendominasi tumpukan sampah di lautan. Dari infografis yang sudah saya sebutkan tadi, kami mengambil judul Implementasi Zero Waste Lifestyle. Alasan kami mengambil judul tersebut dilatar belakangi oleh industri tekstil saat ini menjadi salah satu ancaman besar yang dapat merusak lingkungan. Menurut Palo Alto Zero Waste Strategic Plan tahun 2005, Zero Waste adalah filosofi yang mendorong mendesain ulang sumber daya sehingga dapat digunakan kembali, dan sama sekali tidak ada sampah yang dibuang ke tempat sampah maupun insinerator. Konsep Zero Waste dapat digunakan untuk memberantas sampah sehingga tidak ada lagi sampah yang dihasilkan. Selanjutnya, adapun tujuan dari Zero Waste Lifestyle adalah menerapkan gaya hidup Zero Waste dengan memaksimalkan pemanfaatan pakaian usaha. Adapun luaran yang pertama, mengatasi permasalahan limbah pakaian yang selama ini belum menemukan solusi yang tepat. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan Zero Waste. Yang ketiga, vending machine menjadi salah satu solusi bagi semua kalangan masyarakat untuk dapat berwirausaha dengan gaya hidup Zero Waste. Yang keempat, sebagai alternatif berwirausaha dan berkepentingan sosial. Setelah ditemukannya permasalahan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka di sini kami telah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Pada kasus ini, komunitas peduli lingkungan merupakan mitra yang sangat membutuhkan bantuan dalam mengatasi permasalahan sampah-sampah yang tidak dapat terurai dan tak terkendali, yaitu dengan cara menghadirkan vending machine sebagai wadah memutar siklus pemakaian limbah industri tekstil dan juga sebagai cara terbaru dalam menjual barang-barang lama layak pakai. Selain itu, nantinya vending machine akan ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia. Harapan dari adanya vending machine yang berisi pre-loved stuff ini, selain menerapkan zero waste lifestyle, yaitu demi pemerataan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga dapat terpenuhi sesuai dengan ekonomi konsumen tersebut. Selanjutnya, penerapan teknologi yang kami rencanakan untuk program kreativitas mahasiswa kelompok kami, seperti yang tertera pada ilustrasi gambar berikut ini. Karena tujuan kami adalah ingin mengurangi volume sampah plastik dan sampah tekstil secara bersamaan, maka hal ini menjadikan kami ingin memanfaatkan teknologi yang sudah familiar di masyarakat pada saat ini, yaitu vending machine. Dengan cara mengisi pre-loved vending machine dengan pakaian-pakaian bekas layak pakai untuk diputar kembali pemakaiannya agar tidak langsung berakhir di tempat pembuangan sampah akhir.
Pre-love vending machine digunakan dengan cara menghubungkan mitra dan konsumen melalui aplikasi khusus dan akan ditempatkan di tempat yang terjangkau oleh banyak orang dan strategis, yang dimana nantinya konsumen dapat melihat kualitas dari produk tersebut melalui aplikasi terkait dan dapat mengambilnya secara langsung di pre-love vending machine di dekat tempat tinggalnya, tanpa perlu menggunakan ongkos kirim dan biaya pengemasan yang biasanya memakai banyak plastik. Selanjutnya, akan kami jelaskan rancangan anggaran biaya. Pertama, perlengkapan yang diperlukan, yaitu berupa satu buah vending machine dengan harga satuan seharga 7 juta rupiah dengan nilai seharga 7 juta rupiah. Dan kedua, yaitu baju layak pakai dengan volume 20 dengan harga satuan 40.000 dengan jumlah 800.000 rupiah disubtotalkan menjadi 7.800.000 rupiah. Kedua, ada bahan habis pakai, yaitu berupa 5 buah ballpoint dengan harga satuan 5.000 rupiah yang dijumlah menjadi 25.000 rupiah. Yang kedua, ada 5 buku catatan dengan harga satuan 8.000 rupiah dengan jumlah 40.000 rupiah. Ketiga, ada 2 rim kertas dengan harga satuan 60.000 rupiah yang dijumlahkan menjadi 120.000 rupiah disubtotalkan menjadi 185.000 rupiah. Tiga, ada perjalanan dalam kota, yaitu melakukan 4 kali transportasi survei alat dan bahan dengan harga satuan 50.000 rupiah dijumlahkan menjadi 200.000 rupiah. Dan melakukan transport belanja sebanyak 1 paket dengan harga satuan 350.000 rupiah dijumlahkan menjadi 350.000 rupiah. Transport ke tempat mitra sebanyak 5 kali dengan harga satuan 100.000 rupiah dijumlahkan menjadi 500.000 rupiah disubtotalkan menjadi sebesar 1.050.000 rupiah. Keempat, ada biaya bahan lain-lain, yaitu pembuatan proposal dengan jumlah 1 paket dengan harga satuan 100.000 rupiah dijumlahkan menjadi senilai 100.000 rupiah. Dan pembelian logbook sebanyak 1 buah dengan harga satuan 25.000 rupiah dijumlahkan menjadi 25.000 rupiah dan disubtotalkan menjadi 125.000 rupiah. Total keseluruhan yang didapatkan sebanyak sebesar 10.360.000 rupiah. Berikut ada jadwal kegiatan. Di jadwal kegiatan ada 6 tahapan yang kami lakukan. Yang pertama, melakukan persiapan kegiatan, yaitu berupa bermusyawarah dengan mitra, survei harga dan peralatan, survei lokasi mitra yang dilakukan pada bulan Mei, awal minggu pertama dan minggu kedua. Tahap kedua, melakukan pengadaan alat dan perlengkapan kebutuhan yang dilakukan pada akhir bulan Mei pada minggu ketiga dan keempat. Tahap ketiga, melakukan persiapan produksi, yaitu mempersiapkan tempat dan fasilitas menunjang produksi dan pemasangan alat dan kelengkapan penunjang produksi yang dilakukan pada bulan Juni, minggu pertama dan minggu kedua. Tahap keempat, melakukan proses produksi, yaitu berupa melakukan perancangan alat dan pembuatan alat yang dilakukan pada akhir bulan Juni, minggu ketiga dan keempat, dan awal bulan Juli, minggu pertama dan minggu kedua.
Tahap kelima yaitu melakukan uji coba dan tahap kelima yaitu melakukan uji coba dan evaluasi hasil produk yang dilakukan pada akhir bulan Juli pada minggu ketiga dan keempat dan bulan Agustus pada awal minggu pertama dan minggu kedua. Tahap terakhir yaitu melakukan penyusunan laporan yang dilakukan pada akhir bulan Agustus pada minggu ketiga dan keempat. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.